Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allah akbar. Kembali kami dari tim Rajawi Nusantara. Kali ini akan menguatkan, sebenarnya menegaskan terkait dengan fenomena fakta dan imajinasi. Dalam keyakinan Jawa itu ada semacam sang hyang itu. Sang hyang itulah, sang hyang inilah yang menempati posisi selevel dewa. Dan bahkan kemudian diurutkan dalam silsilah itu sampai ke Nabi Adam melalui Nabi Sis, Anwar Anwas itu. Jadi saya pertegas begini. Sekali lagi saya pertegas begini. Ketika Kanjeng Sunan Kalijaga membuat sosok Semar, kemudian menciptakan rekayasa silsilah sampai ke Nabi Adam, sampai mengungguli Batara Guru, itu sebenarnya upaya Kanjeng Sunan Kalijaga supaya Semar ini mendapatkan posisi yang kuat dalam dunia pewayangan, sehingga Semar ini sosoknya bisa didengar lah, mendapat kehormatan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dan bisa didengar. Karena sekali lagi, kalau pesan-pesan agama Islam disampaikan oleh Arjuna, Bima atau yang lainnya, itu tidak masuk dalam cerita karena latar belakangnya yang berbeda. Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga membuat sosoknya sendiri menjadi wayang kulit, wayang golek, membuat sosok dia sendiri, itu juga lucu. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga membuat sosok Semar dan yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya suara-suara tentang agama Islam dibawakan oleh sosok yang baru ini. Tapi supaya masuk akal, maka dibuatlah silsilah dan struktur baru. Makanya Semar itu melebihi Batara Guru kalau di langit. Nah, tapi kemudian ternyata silsilah ini merembet kemana-mana. Sampai muncullah sang hyang itu, sang hyang ini Anwar segala macam. Itu. Sehingga akhirnya apa? Terjadi percampuran antara yang imajiner dengan yang nyata. Imajiner dipaksakan untuk masuk ke dunia nyata. Dipaksakan bahwa sosok sang hyang ini ada, padahal tidak ada. Pernyataan itu harus sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya memang tidak ada struktur silsilah sang hyang itu Anwar itu tidak ada. Kemudian kebenaran itu harus relevan dengan kebenaran fakta-fakta yang lain. Harus bisa dibandingkan, harus bisa dikomparasikan sehingga menjadi kebenaran yang bisa diterima. Nah, kemudian bagaimana ternyata ada sosok atau ada sesuatu makhluk yang mengaku sebagai sang hyang itu? Ya jawabannya sama seperti kemarin, jin lagi. Yang dari Mega Theater itu, dia berperan sebagai itu. Kan saya sudah sampaikan bahwasanya Mega Theater itu membentuk cerita-cerita yang menarik, membagi peran-peran masing-masing. Ada yang jadi Semar, ada jadi sang hyang, ada jadi tokoh pewayangan yang lain, supaya ceritanya lengkap dan masuk akal gitu. Padahal sebenarnya itu imajiner. Nah, jadi dalam mulut, dalam tampilan fisik seolah-olah menyembah kepada Allah, tapi dalam perilaku dan hati
bergantung atau bersender kepada sang hyang itu. Apakah ini berbahaya? Sangat. Jadi tidak bisalah hal yang imajiner menjadi kenyataan. Maksudnya kita tidak mungkin menikahi sosok perempuan yang belum terlahirkan gitu loh. Sosok imajiner mau kita nikahi bagaimana? Kalau mewujudkan kenyataan itu bisa, tapi menarik dari hal yang imajinasi menjadi nyata itu tidak bisa. Nah, terus bagaimana mungkin ada yang sosok yang mengaku ternyata itu jin-jin juga? Lalu kenapa dia mengaku? Ya untuk penyelewengan akidah itu. Jadi ketika imajinasi kita mengatakan ada kuntilanak umpamanya, maka direspon oleh jin untuk langsung menjadi kuntilanak, sosok yang seperti yang kita bayangkan. Jadi jin itu berusaha untuk mewujudkan alam imajinasi kita sehingga mengganggu proses akidah kita gitu loh. Buktinya apa? Di kita tidak ada pamfir, tidak ada. Bahkan di tanah Jawa kuyang aja jarang atau mungkin tidak ada karena ada di Kalimantan. Sosok imajinasi gaib yang ada di Jawa seperti kuntilanak, genderuwo. Di Amerika tidak ada karena alam imajinasinya nggak nyambung. Jadi jin ini, setan ini, iblis ini terus berusaha dengan gigih dan luar biasa untuk mewujudkan alam imajinasi. Nah, ketika struktur wayang, silsilah wayang ada, tapi itu imajinasi, sosoknya tidak ada, maka di situ jin berperan. Memanfaatkan celah imajinasi itu untuk dijadikan sebagai keyakinan, sehingga nanti merontokkan atau mengganggu akidah kepada Allah. Jelas sekali kok begitu. Tuh. Jadi apa namanya ya? Sudahlah, cukuplah. Masalah imajiner seperti cukup. Sang hyang itu, sang hyang ini. Sekarang memang jadinya karena diimajinasikan ada, jadinya ada ya jin itu sendiri yang menjadi sosok itu. Jadi jin ada yang berperan sebagai itu sebenarnya, sang hyang itu. Tetapi begini, wayang itu memiliki karakteristik memiliki filsafat hidup yang sangat tinggi. Sebagai produk budaya, memiliki filsafat atau nilai-nilai kehidupan yang tinggi. Jika kita mengambil nilai-nilai kehidupan atau filsafat hidup dari wayang untuk kehidupan nyata sekarang, itu sangat bagus. Seperti halnya Kresna, itu dia ahli teknologi. Jadi filsafatnya ambil, Bima berani. Jadi filsafat atau hal-hal yang bernilai positif dalam wayang masih sangat relevan untuk kita jadikan sebagai komparasi lah, untuk kita jadikan sebagai komparasi dalam kehidupan saat ini, nilai-nilainya itu. Tetapi kalau menarik sosok Semar ke dalam kehidupan tidak bisa, karena Semar tidak ada, sang hyang tidak ada. Tapi kalau kita menarik karakteristik Semar, filsafat Semar, nilai-nilai hidup Semar, nilai-nilai hidup sang hyang wenang, sang hyang tunggal, untuk dijadikan sebagai pendamping atau compare dalam kehidupan ini, nilai-nilainya dikomparasi, itu tidak masalah, bagus. Tetapi kalau menarik sang hyang, menarik Semar untuk dijadikan sebagai sosok yang ada, baik terutama dalam bentuk gaib, itu tidak mungkin. Itu namanya musyrik dalam musyrik. Kita bersender kepada jin, itu musyrik. Kita bersender kepada alam imajinasi, itu lebih musyrik, lebih parah itu. Jin aja kan sampai bingung, akhirnya dia masukin sebagai sosoknya itu. Kalau nyender kepada jin masih masuk akal walaupun musyrik, tapi nyender kepada alam imajinasi yang tidak jelas, jin juga bingung. Buset, katanya gitu. Itulah hebatnya orang Jawa di situ. Demikian ya. Jadi sekali lagi,
jin, setan, iblis itu memang membuat megateater, sehingga ketika kita berimajinasi tentang sosok, berimajinasi tentang hal-hal tersebut, mereka memasuki sebagai aktor-aktor dalam megateater itu. Oleh karenanya, jangan terjebak. Mari kita terus tetap tingkatkan iman dan beramal soleh supaya kita selamat dunia maupun akhirat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.